Centraal op het Binnenhof in Den Haag begint de rondetafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Halo guys, saya di sini ingin menjelaskan atau sekedar menceritakan suatu peristiwa tentang bela negara di Indonesia yang terjadi setelah atau bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, yang mana seperti perang-perang pada saat kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan, atau sebuah rapat perjanjian apapun itu yang mencangkup tentang membela negara kita sendiri di Indonesia. Tapi di video kali ini kita mengambil peristiwa konferensi meja bundar yang terjadi pada tahun 1949. Perkenalkan, saya Fadil Rifki Bastian dengan dua rekan saya, Rifa Anggara Soguh dan Putri Revalina, dengan NPM yang ada di bawah deskripsi ya. Jadi gini guys, bayangin aja dulu itu banyak banget warga Indonesia yang udah susah payah berjuang mati-matian berperang melawan penjajah untuk mencapai suatu kemerdekaan di negaranya. Mereka membela negara mereka sendiri hingga akhirnya Presiden kita Soekarno memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Dan namun, but 4 tahun kemudian negara lain itu masih belum mengakui kedaulatan Indonesia. Terus gimana Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan tersebut yang mana membuat mereka benar-benar merdeka sepenuhnya? Jawabannya itu ada di perundingan penting yang dikenal sebagai konferensi meja bundar. Jadi kok bisa sih konferensi meja bundar ini terjadi? Jadi sebenarnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha kembali mengambil kekuasaan penuh Indonesia, yang mana akhirnya Indonesia itu udah berunding banyak sama Belanda, yang seperti salah satunya itu adalah perjanjian Linggarjati sama perjanjian Renville. Tapi setelah perjanjian itu pun konflik masih terus berlanjut, yang mana Belanda itu masih pengen ngambil kekuasaan Indonesia, yang pada akhirnya masyarakat dan organisasi internasional kemudian mendorong penyelesaian konflik tersebut dengan cara damai, yaitu dari pihak Indonesia, Belanda, dan BFO. Mereka itu bertemu dan disatukan dalam suatu rapat atau perjanjian konferensi meja bundar. Jadi gimana sih berjalannya konferensi meja bundar ini? Konferensi meja bundar ini bertempat di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar ini berjalan sekitar 2 bulan lebih. Lama banget ya, 2 bulan lebih itu yang bermula dari akhir Agustus, yaitu tanggal 23 Agustus tahun 1949, sehingga selesainya konferensi meja bundar itu pada tanggal 2 November 1949. 2 bulan loh ya, lama banget itu. Yang mana peserta konferensi meja bundar ini terdiri atas delegasi Republik Indonesia, delegasi Belanda, dan BFO, atau bisa disebut juga Bijeenkomst voor Federal Overleg. Mungkin untuk awal itu saya jelasin segitu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Revalina. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Hasil terpenting konferensi meja bundar adalah Belanda yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Selain itu, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, terdapat satu masalah yang belum terselesaikan, yaitu wilayah Irian Barat yang penanganannya ditunda.
Konferensi Meja Bundar menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia karena membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan secara internasional. Dan meski memiliki beberapa kekurangan, KMB membantu mengakhiri konflik panjang antara Indonesia dan Belanda. Konferensi Meja Bundar mengajarkan bahwa perjuangan itu nggak hanya tidak pakai senjata ya, tapi juga bisa lewat diplomasi, negosiasi, dan kemampuan berpikir untuk mencapai tujuan bangsa. Dari peristiwa ini terdapat nilai bela negara yang masih relevan hingga saat ini. Yang pertama, cinta tanah air. Nah, cinta tanah air, para tokoh Indonesia berusaha keras agar kemerdekaan Indonesia diakui oleh dunia internasional. Nah, saat ini kita dapat menunjukkan cinta tanah air dengan 3 cara. Menghargai budaya Indonesia, menjaga persatuan, dan menggunakan produk dalam negeri. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Para delegasi Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ya. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat diterapkan dengan menaati aturan, menghormati perbedaan, dan menjaga kerukunan ya. Jadi kalau tetangga lu ada yang beda budaya, beda agama, lu harus hargai. Yang ketiga, semangat rela berkorban. Para pejuang dan diplomat Indonesia telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran mereka demi masa depan Indonesia. Ya, mereka udah kerja keras, lu harus hargai itu. Capek-capek dibuat udah capek-capek, udah pakai udah ada yang mimisan lagi tuh. Lu nggak menghargai itu. Saat ini kita dapat menerapkan dengan bersedia membantu sesama ya, lu harus bantu sesama lo. Keempat, kemampuan awal bela negara. Apa sih itu? Pada masa sekarang, kemampuan bela negara tidak hanya berupa kekuatan fisik. Nah, lu yang main fisik tuh, tetapi juga kemampuan menghadapi tantangan global seperti hoax, cyberbullying, dan penyebaran informasi palsu. Generasi muda dapat berperan dengan menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, jadi lo itu jangan minus literasi juga. Lo dikit-dikit hoax. Cari dulu sumbernya.